Teman-teman, selamat pagi. Hari ini ya saya ajak saudara-saudara untuk ketemu dengan salah seorang teman saya, seniman juga. Kita hidangkan bubur buat dia. Tuh ya. Nah, selamat pagi ya tuh. Ya bubur lagi, campuran ini. Ada oleh-oleh dari Kang ya. bubur ayam. Iki kemargian swadharma tahu Pak. Boleh duduk Niki. Ada. Telepon saya tanya. Yang ini Niki. Aduh. Gimana Niki kok atuh bisa jadi top di sate ini gitu. cerita. Jangan dulu dibilang top. Ini hanya untuk mengisi kegiatan. Karena di tengah situasi pandemi ini kita yang terbiasa beraktivitas dengan banyak orang, melibatkan banyak orang, terus tiba-tiba berhenti. Jadi cukup membuat pikiran ini buntu. Jadi kegiatan saat ini untuk sekedar untuk mengisi waktu, kira-kira sesuatu yang positif. Ya, kalau waktu 1 bulan pertama kita masih kuat diam, karena waktu itu kita berpikiran ya paling tidak 1 bulan ini kita gunakan untuk merenung, introspeksi tentang apa yang terjadi. Jadi itu anggap sebagai sebuah perenungan lah. Kan harus tetap ada di samping kreativitas tetap harus ada pemasukan juga. Oh iya. Karena yang namanya ya sedikit banyak membantu lah. Ya, biar bantu ya, meskipun kecil. Karena Tapi begini tuh. Kalau belanja untuk kebutuhan pribadi mungkin masih bisa campuran, tapi yang tidak bisa stok kan kita harus tetap bayar listrik, kita harus tetap bayar PAM, terus karena kebetulan di sini ada wifi harus bayar, terus karena ada bayi tetap harus beli itu. Jadi di sana yang berpikir harus ada sesuatu yang dekat, yang dilakukan. Yang tentunya tetap menggunakan protokol itu sebagai dasar. Biar tidak kita jalan, tapi tetap mengikuti protokol pandemi yang kesehatan ini. Jadi di sana ada stimul untuk ke AC ini. Dan yang ingat yang punya teman dari bulan, dia dari pagi pada bulan dia dikenal menjadi penjual sate yang enak. Jadi karena ada yang bagi-bagi rahasia. Kan dulu. Jadi kalau di gamelan itu kan biasanya kan itu ada dadanya nggak? Tidak masalah dibilang. Nggak ada najar saya. Kecuali kalau kita membuat inspirasi sendiri. Nih bayangan dia melihat ya ini seperti satu laras Instrumen ya. Ada dalam sistem dalam gamelan Bali, dalam sistem permainannya, terutama pemain riong, ada sistem pemegangnya dengan amangang jatah. Oh. Inilah bayangnya pemukul riong. Oh gitu. Ya, ada istilah tua ini dari kerajaan Belanda Singaraja. Setiap apa yang dipukul dia punya istilah sendiri. Misalnya gong itu istilahnya ada lingkar kedaton, dianggap sebuah pintu kanan. Terus ada yang namanya benih, apa namanya gagak orel. Kita bayangkan gagak angin, terus apa namanya gagak kuman lagi. Istilah itu lah. Jadi sebenarnya apa ya, pengetahuan dan jiwa kesenian itu juga tertuang di sini ya sebenarnya. Kalau kita ambil perumpamaannya, karena di sini kan kita berkomposisi, berkomposisi juga. Berkomposisi dalam arti kalau di seni KW kan kita komposisi menjalin nada-nada, menjalin tempo. Kalau di sini kita
menjalin rasa, ya. Ah. Ya. Menjalin rasa, Gimana apalagi penilaian itu? yang namanya bumbu Bali, mana yang keharmonian juga ada di sini, Ya, betul. keadilan juga ada di sini, demokrasi juga ada di sini. Jadi ibarat sate itu setelah jadi seperti garapan sate geling berarti ya. Iya, Ini, iya. ini kira-kira tabung 4 atau tabung 3 nih? Dari segi keadilan kan ada yang menyangka keadilan kalau sering kita lihat keadilan itu harus benar-benar sama. Karena dalam kompetisi musik atau dalam organisasi ini keadilan yang sesuai dengan porsi itu ya. Ya, jadi ketika misalnya kita tahu jadi seru, janganlah minta keadilan yang banyak porsinya seperti event yang banyak, karena sedikit tidak mengharmonikan semuanya. Begitu juga hal yang lain-lain, misalnya kalau event unit tidak boleh lebih banyak, itu keadilan yang proporsional, Dengar nggak sih? bukan keadilan Itu- yang semua harus sama. Maknanya di situ. Jadi kalau semua menginginkan porsi yang sama kan hancur. Jadi Kemampuan, adilnya bukan di situ. iya. Kalau di sini adilnya seorang terasi, Ya. dia harus cukup. Ya, Adilnya seorang lengkuas, dia harus. ya, banyak. Dan yang tentunya semuanya saling memerlukan satu sama lain. Ternyata filosofi sate Sate itu di seni seperti itu ya, baru tahu kita ya. ada luar biasa ini. Ide bagus Widnyana ya, dia ini kiprahnya di seni kerawitan khususnya ya, sudah sebegitu banyak. Dari ya khususnya di Gianyar lah saya bilang ya, beliau ini sudah sangat dikenal dari Banjarmena, Desa Tulikuk Gianyar ya. Banjarmena, Desa Tulikuk Gianyar. Waduh, ini sate itu baunya enak sekali. Silakan Kasih tahu teman-teman kalau mau modal kemana? Kalau ada yang nonton kami yang mau mencoba sate Ya, buatan sekedar mau kare ya, istilahnya. kare ini sifatnya apa namanya, pertemanan. Ya. Kalau mau coba silakan kontak ke nomor WA Nomor WA. 081 916 3333 91. Balik pisan tuh, biar jelas. 081 916 3333 391. Tiganya 4 kali loh ya. Eh, 91. mohon waktu sebenarnya ini buburnya enak sekali. Sama juga. Untuk masih di Karo tuh. Mengisi apa ya? Kelangsungan keuripan kita biar enggak. Tapi satu hal yang berharga dari Tiang adalah ketika masa pandemi ini yang menambah sebuah bidang ilmu lagi satu, terutama dalam hal persatean. Persatean. Dan setiap masing-masing proses dari pembuatan sate ini, mulai dari memotong daging, membuat bumbu, menusuk daging, sampai manggangnya yang lebih banyak sifatnya merenung dan diam. Jadi sampai memangnya kita menikmati, menghayati hidup atau berkreatif tentang sesuatu banyak ada di ketika ada. Ini satu pandangan yang luar biasa ya teman-teman ya. Jadi hidup kita itu berproses. Maaf tuh kalau saya sedikit simpulkan dari apa yang disampaikan tadi. Hidup itu berproses, jadi ada suka duka di dalamnya dan seterusnya. Harus dinikmati, seperti aku menikmati pada saat proses pembuatan sate ini. Dari awal sampai akhir di dalamnya harus dinikmati. Kalau nggak dinikmati, Benar. semuanya akan berlalu begitu saja tanpa makna ais. Dan jangan lupa dalam perjalanan itu yang namanya godaan dan rintangan itu tidak bisa dihindari. Dalam konteks membuat sate ini, tangannya juga beberapa kali ditusuk sate. Jadi salah satu rintangan. Tapi kan itu tidak membuat kita untuk menyerah. Iya. Untuk melangkah. Tapi itu
ini kegiatan kesenian masih terjalan bagaimana? Caranya gimana? Waktu 2 bulan pertama kegiatan kesenian dalam arti mengajar itu benar-benar stop untuk mengikuti himbauan pemerintah tentang protokol kesehatan. Cuman keseniannya hanya untuk sendiri, anak bermain pedang sendiri, bermain riong sendiri, atau bermain rebab sendiri. Terus lewat 2 bulan ini Jang kembali coba buka dengan les-les privat. Kebetulan banyak juga dari anak-anak yang sebelumnya itu banyak mengejar bertanya kapan latihan. Jadi kan saya pikirannya waktu itu latihannya latihan barengan semuanya, jadi saya pikir stop dulu. Jadi selama proses berjalan akhirnya berenung kalau untuk privat sepertinya masih bisa ya, yang penting pembatasan orang, karena lagi satu pembatasan orang Tetap menjalani protokol ya, kesehatan. ya jaga jarak, pakai masker, cuci tangan sebelum sampai di sini. Karena kan kita yang namanya anak-anak kan kita tidak tahu dia datangnya dari mana, bermainnya atau apa juga. Dan baru bilang itu kita tidak membilang sebabnya karena mereka, kita juga tidak tahu juga. Jadi kita balik aja, jangan kita anggap kita sehat, kita anggap kita sakit. Jadi kita yang pakai masker melindungi orang lain. Jadi mereka juga melindungi dirinya sendiri. Jadi intinya berkesenian tetap jalan, tapi belum bisa seperti semula sebelumnya. Nah, yang kira juga anak-anak perlu diisi waktunya, tetap kan juga seperti itu. Nah, banyak keluhan orang tua juga ketika situasi COVID ini, anak-anak bermainnya banyak keluyuran karena yang namanya anak-anak kan, kita juga dulu pernah anak-anak. Terus di musim sekarang dia lebih banyak bermain HP, main game. Jadi orang tua banyak yang khawatir dengan itu. Ini lari ke Kita coba dulu, silakan. bener loh, ini rasa Bali banget. Betul, sudah. Ini kalimat Beda tuh. ya. Kadang-kadang yang beli sate ya, ada yang keras dagingnya, tapi ini benar-benar lembut dan rasanya masuk banget. Berapa lama direndam di bumbu ini? Kalau setelah direndam dengan bumbu paling 2 jam, 3 jam. Terus yang lebih membuat meresap juga kita manfaatkan juga teknologi, ada kulkas, jadi ketika ada dingin bumbunya itu mengendap. Oh gitu. Jadi bumbunya suasana dingin untuk mengendapkan. Oh gitu. Oh, jadi memang sengaja didinginkan agar sausnya meresap gitu ya, bumbunya meresap. Ya, karena kebetulan sebenarnya kan idealnya dagang sate paling didiamkan 1 jam 2 jam, bumbunya masuk, terus dipanggang. Terus yang karena untuk hidup di rumah, jadi kebetulan ada teknologi ya, dan itu pun karena eksperimen ketika ditaruh di kulkas, ketika lihat ya beku, bumbunya berarti diam. Jadi di sana kita berpikir bagus nih. Lalu coba ya. Bener loh, saya nggak bohong ini. Enak, bener ya. Untuk selera orang Bali ya ini. Ya itu juga Padat rasa. ya, mudah-mudahan kalau sudah rasanya diterima, berarti di sana kepuasan batin saya dalam berkarya. Tapi Jadi ada ini tuh tingkat kepuasan seorang tukang masak ya, pada saat tamunya bertanya, jadi kepada siapa saya harus berterima kasih atas rasa yang nikmat ini? Keren. Semoga lancar tuh. Campuran kita yang mengganggu. ada. Mungkin di lain waktu kita akan ngobrol lagi. Kita bahas berbagai hal lah. Karena kita di dunia seni ya. Mungkin kita baca buat apa? Menaja buat kita aja sambil ngobrol-ngobrol.
ya. Thank you ya waktunya ya. Semoga bisa diterima. Selamat pagi.